Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazwina Karwisa Bilkis, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan penilaian harian 1 matematika tingkat lanjut dengan materi identitas trigonometri dan juga rumus-rumus trigonometri. Nah, kali ini untuk yang nomor 1 kita disuruh membuktikan bahwa sin 2x plus sin x per cos 2x plus cos x plus 1 itu sama dengan tan x. Nah, oke, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan rumus-rumus trigonometri. Nah, kita akan mengerjakan yang ini ya. Kita akan membuktikan yang ini bahwa hasilnya itu sama dengan tan x. Oke. Yang pertama, di sini ada sin 2x. Nah, sin 2x itu bisa kita ubah menjadi 2 sin x cos x. Nah, kenapa? Karena sin dalam trigonometri itu ada rumus yang dimana sin 2a itu sama dengan 2 sin a cos a. Nah, terus karena di sini masih ada plus sin x, berarti kita tambahkan sin x. Nah, terus yang bawah itu ada cos 2x plus cos x plus 1. Nah, untuk yang cos 2x itu bisa kita ubah menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x plus cos x plus satunya itu bisa kita ubah menjadi sin kuadrat x plus cos kuadrat x. Nah, kenapa? Karena cos 2a itu sama dengan cos kuadrat a min sin kuadrat a, dan 1 itu sama dengan sin kuadrat a plus cos kuadrat a, atau sin kuadrat a plus cos kuadrat a itu sama dengan 1 ya. Nah, terus kita sederhanakan. Yang atas, jadi karena di sini ada 2 sin x, berarti kita taruh sin x-nya di luar dan 2 dalam kurung 2 cos x plus 1 per, dan untuk yang bawah ini sin kuadrat x itu bisa kita coret ya. Terus cos kuadrat x bisa ditambahkan dengan cos kuadrat x yang lain, jadi ada 2 cos kuadrat x plus cos x. Terus yang bawah itu bisa kita sederhanakan lagi, jadi 2 cos x plus 1. Nah, kita sudah mendapatkan samaan. Jadi yang atas itu ada 2 cos x plus 1, dan juga yang bawah juga ada 2 cos x plus 1. Jadi bisa kita coret. Nah, tinggal sisa sin x per cos x. Sedangkan kalau sin x per cos x itu kan sama dengan tan x ya. Karena tan x itu sendiri itu adalah hasil bagi dari sin sama cos. Jadi dapat kita buktikan bahwa sin 2x plus sin x per cos 2x plus cos x plus 1 sama dengan tan x. Sudah. Nah, terus ini bisa kita taruh lagi untuk rumus-rumusnya, yaitu sin x per cos x. Dah, selesai. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2, di mana kita diminta untuk menyederhanakan cos 4x min sin 8x min cos 12x per sin 12x min cos 8x min sin 4x. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan rumus pertambahan atau pengurangan dari sinus dan kosinus. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan yang atas dulu, baru yang bawah. Jadi di atas itu kan ada cos 4x min cos 12x. Nah, kalau cos kurang cos itu bisa kita kerjakan menggunakan rumus
Jadi kalau dalam rumus sinus dan kosinus itu ada rumus di mana cos A dikurangin cos B itu sama dengan min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Nah, jadi kita ubah ke dalam bentuk yang pecahan ini. Jadi cos 4x min cos 12x itu sama dengan min 2 sin setengah 4x plus 12x dikali sin setengah 4x kurang 12x. Nah, terus kita masukin ke pecahannya. Jadi min 2 sin setengah 4 ditambah 12 16x jadinya sin setengah ini min 8x. Nah, terus kita akan mengerjakan yang bawah. Jadi ada sin 12x dikurangin sin 4x. Nah, jadi kalau sin A min sin B itu bisa menggunakan rumus 2 cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Nah, jadi kita masukin ke pecahannya. Jadi sin 12x min sin 4x itu sama dengan 2 cos setengah A plus B kok A plus B? Setengah 12 ditambah 4 12x ditambah 4x dikali sin setengah 12x min 4x. Nah, terus kita tinggal masukin ke pecahannya. Oh ya, jadi yang atas itu masih ada sisa min sin 8x ya. Jadi ini masih ditulis min sin 8x. Nah, terus kita tinggal masukin 2 cos setengah, karena 12 ditambah 4 jadi 16x. Ini sin setengah 8x. Terus di sini ada sisa min cos 8x, kita tulis juga. Nah, kalau udah seperti ini, itu karena ada misalnya nih ada 16x, terus ada juga setengah, ada min 8x, ada juga setengah, itu bisa kita coret ya. Jadi ini kan 16 dibagi 2 kan ada bisa jadi 8, terus ini min 8 bagi 2 min 4, 8 bagi 2 4, 16 bagi 2 itu 8. Nah, terus di sini ada min 2 dan juga 2. Ini juga bisa kita coret. Jadi 2-nya udah nggak ada tapi sisa minus di atas. Nah, terus kita tulis lagi jadi min sin 8x sin min 4x min sin 8x per cos 8x sin 4x min cos 8x. Nah, kalau udah seperti ini kita juga bisa lebih sederhanakan lagi. Jadi bisa disederhanakan lagi karena di sini tuh ada sin 8x, di atas itu ada sin 8x nya 2. Jadi kita sederhanakan, taruh sin 8x nya di depan, terus ini kan sisa min sin min 4x sama ini 1 jadinya. Nah, terus di bawah itu ada 2 cos 8x. Jadi bisa kita sederhanakan juga. Ini sin 4x min 1. Nah, jadi kan di atas sama bawah itu kan ada, yang kalau yang di atas itu ada min sin dalam kurung min 4x min 1. Terus yang bawah ada sin 4x min 1. Nah, meskipun yang atas itu min 4, bukan 4, tapi mereka itu tetap sama. Karena kalau dalam sin itu kalau minus itu tetap hasilnya itu kan minus ya. Nah, sementara dalam di depan sinnya ini tuh juga ada negatif. Jadi kalau negatif ketemu negatif itu positif. Jadi tetap sama yang bawah. Jadi ini bisa kita coret. Sisanya tuh sin 8x per cos 8x. Sementara kalau sin bagi cos itu kan sama dengan tan ya. Jadi tan 8x.
Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3. Jadi diketahui A, B, dan C itu adalah sudut sebuah segitiga. Jika A min B sama dengan pi per 6 dan sin C sama dengan 5 per 6, maka nilai dari sin A cos B adalah, jadi pertama-tama kita itu harus mengerjakan yang ini. A, B, dan C itu kan adalah sudut sebuah segitiga. Berarti kalau sudut sebuah segitiga itu kan totalnya itu adalah 180 derajat. Jadi A plus B dan C itu adalah 180 derajat. Nah, makanya C itu sama dengan 180 derajat min dalam kurung A plus B. Nah, karena ini tuh sin ya, jadi ini sin C sama dengan sin 180 derajat min dalam kurung A plus B. Nah, jadi kalau misalnya sin 180 derajat min A itu sama dengan sin A. Berarti sin C sama dengan sin A plus B. Sedangkan kalau sin C sendiri itu adalah 5 per 6. Berarti 5 per 6 sama dengan sin dalam kurung A plus B. Sin A plus B itu kalau dalam rumus itu adalah sin A cos B plus cos A sin B. Berarti sin A cos B plus cos A sin B itu sama dengan 5 per 6. Nah, terus di sini itu ada A min B sama dengan pi per 6. Berarti sin A min B itu sama dengan pi per 6. Pi per 6 sendiri itu kan kalau pi itu dalam sudut itu 180 derajat. Berarti 180 derajat bagi 6 sama dengan 30 derajat. Sedangkan kalau sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Berarti sin A min B sama dengan setengah. Nah, sin A min B itu kan rumusnya itu adalah sin A cos B min cos A sin B. Berarti sama dengan setengah. Terus karena kita itu pengen nyari yang sin A cos B, berarti ini kita tambah. Jadi cos A sin B itu kita coret karena sudah habis. Jadi ada 2 sin A cos B ditambah 5 per 6 ditambah setengah. Berarti 5 nah, ini pindah ruas duanya jadi sin A cos. Berarti ini sama dengan 4 per 6. Dah. Kita akan menjelaskan soal nomor 4 di mana sin 2 theta itu sama dengan sepertiga akar 5 dan 2x itu di antara sudut 90 derajat dan juga 180 derajat. Maka kita disuruh untuk mencari cos theta. Jadi kalau untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan perumpamaan segitiga siku-siku, dimana kalau 9 sudutnya itu sendiri itu berada di kuadran 2. Kenapa? Karena dia tuh kan di antara 90 derajat dan juga 180 derajat. Jadi sudutnya itu, sudut 2x itu dia lebih kecil dari 180 derajat tapi lebih besar dari 90 derajat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dia tuh ada di kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2 itu segitiganya berarti seperti ini. Nah, terus di sini tuh kan diketahui kalau sudut 2 theta itu punya sin, di mana sinnya itu adalah akar 5 per 3 atau sepertiga akar 5. Nah, jadi kita buat sudutnya itu menggunakan 2 theta, tapi untuk sisi depan dari sudut 2 theta itu adalah akar 5 dan sisi miringnya itu adalah 3. Karena sin sendiri itu kan depan per miring, berarti depannya itu adalah akar 5, miringnya itu 3. Nah, terus untuk mencari sisi yang hilang kita bisa menggunakan Pythagoras, di mana
3 kuadrat itu sama dengan akar penjumlahan akar 5 kuadrat ditambah dengan sisi yang hilang gitu. Dengan sisi yang hilang kita sebut saja X, berarti X kuadrat. Nah, X kuadrat itu berarti 9 dikurangin 5. Kenapa? Karena 3 kuadrat itu sama dengan 9 dan di akar 5 kuadrat itu sama dengan 5. Terus pindah ruas ke kiri jadi 9 kurang 5. Berarti ini X sama dengan 2. Nah, tapi karena dia itu kuadran 2, berarti kan dia itu kalau untuk sisi yang X itu berarti kan dia berada di sisi yang negatif kan, berarti berada di X negatif, berarti dia itu min 2. Nah, terus kita karena udah dapet sisi yang hilang atau min 2, jadi kita bisa mencari cos, karena cos sendiri itu kan samping per miring ya. Jadi cos 2 theta itu sama dengan samping per miring. Min 2, sampingnya itu min 2, miringnya itu adalah 3, jadi min 2/3. Nah, cos 2 theta itu kan ini ya, sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Berarti 2 cos kuadrat theta min 1 itu sama dengan min 2/3. Nah, jadi ini min 1-nya itu bisa kita pindahkan ruasnya itu ke kanan. Berarti 2 cos kuadrat theta sama dengan min 2/3 plus 3/3, karena 3/3 itu sama dengan 1 ya. Sama aja kayak 1. Nah, terus ini 1/3. Ini 2-nya juga bisa kita pindahkan ke kanan. Jadi 1/3 kali setengah. Jadinya 1/6. Nah, ini kan kuadrat ya, cos kuadrat theta. Karena dia tuh cos kuadrat theta, berarti kalau untuk mencari cos tetanya itu yang 1/6-nya itu bisa kita akarkan gitu ya. Jadi ini cos theta sama dengan berarti akar 1/6. Akar 1 itu kan sama dengan 1, berarti 1 per akar 6 gitu. Jadi hasilnya itu 1 per akar 6, atau bisa juga akar 6/6, karena ini dirasionalisasi ya. Jadi hasilnya ini. Udah. Menjelaskan mengenai soal nomor 5, di mana sin dalam kurung 2x plus 60 derajat sama dengan A, dan sin dalam kurung x plus 45 derajat sama dengan B. Nah, maka nilai dari sin 3x plus 105 derajat kali sin x plus 15 derajat adalah. Oke, jadi kalau untuk mencari jawaban dari soal ini, itu bisa menggunakan rumus sin A kali sin B itu sama dengan cos dalam kurung A min B min cos dalam kurung A plus B tutup kurung per 2. Nah, berarti ini tinggal kita masukin aja. Jadi kita anggap misalnya A itu adalah 3x plus 105 derajat dan B itu x plus 15 derajat. Berarti cos 3x plus 105 ditambah min x min 15 min cos 3x plus 105 ditambah x plus 15. Nah, ini per 2. Berarti ini sama dengan cos 3x kurang x berarti 2x, 105 dikurangin 15 berarti plus 90 derajat, min cos dalam kurung 3x plus x berarti 4x, 105 tambah 15 berarti 120.
Nah, ini kan ada 2x plus 90 sama 4x plus 120. Nah, masing-masing itu kan bisa dibagi sama 2 ya. Berarti kita keluarin 2-nya. Jadi 2 dalam kurung x plus 45 min cos 2x plus 60. Nah, kalau cos 2x sendiri itu kan sama dengan 1 min 2 sin cos 2a. 2a itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat a ya. Berarti ini bisa kita ubah jadi cos 2 dikali x plus 45 itu bisa jadi 1 min 2 sin kuadrat x plus 45 min cos min 1 min 2 sin kuadrat 2x plus 60 per 2. Ini bisa ini ya, kita keluarin aja jadi 1 plus. Nah, terus kan di sini ada 1 dan juga min 1. Ini bisa kita coret karena sama dengan 0. Terus sisa min 2 sin kuadrat x plus 45 derajat dan plus 2 sin kuadrat 2x plus 60. Kan kalau untuk di soal sendiri itu sin dalam kurung x plus 45 itu sama dengan B. Terus sin 2x plus 60 itu sama dengan A. Nah, berarti bisa kita substitusikan. So, bisa kita masukkan gitu ya. Min 2 B kuadrat karena ini tuh sin kuadrat plus 2 A kuadrat per 2. Ini 2-nya bisa kita coret. Berarti A kuadrat min B kuadrat.